Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam pasal keempat ayat yang ke-7. Dimulai di ayat yang ke-7 ini adalah bagian yang ke-5. Kita kurang satu bagian lagi dan bagian yang ke-7 itu penutup. Nah, bagian kelima ini adalah ajakan untuk mengasihi Allah dan saudara-saudara. Itu di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-21. Ini akan lebih banyak menceritakan tentang mengasihi Allah, mengasihi saudara-saudara, love God, love people. Nah ini bagian terakhir di dalam surat 1 Yohanes. Setelah diajak tinggal dan bersekutu dalam kasih Allah, itu di dalam bagian yang pertama, pasal-pasal 1. Terus kemudian kita diajarkan tentang antikris, juga tentang anak Allah dan anak iblis. Barang siapa yang kalau anak Allah berarti dia harus mengasihi, jika anak iblis berarti timbul benci. Nah, bagian terakhir ini prakteknya, bagian kelima maksudnya, itu adalah prakteknya, yaitu kasih akan saudara-saudaranya, saudara-saudara. Memang sudah sempat ditinggung saudaraku dalam beberapa ayat sebelumnya tentang saling mengasihi. Tetapi bagian yang terakhir ini lebih fokus lagi tentang mengasihi. Itu saudara bisa baca di dalam ayat 7-21. Isinya tentang mengasihi. Tidak ada kebencian. Jadi anak-anak Allah itu gak ada benci. Kalau ada benci berarti ini siapa dalangnya? Iblis. Kalau turuti kebencian itu, siapa bapaknya? Iblis. Jadi dibuang segala kebencian, segala kebencian, rasa tidak senang, kejengkelan, semua itu harus dibuang, saudaraku. Di ayat yang ke-7 saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mengasihi satu sama lain, sebab kasih itu dari Allah. Tetapi setiap orang yang mengasihi, ia dilahirkan dari Allah dan mengenal Allah. Ini kembali disebut beloved atau saudara-saudara yang kekasih. Ini harus menjadi gaya hidup kita. Pastikan setiap orang kita temui beloved, bukan yang dibenci, yang dimaki, yang rasa tidak senang. Jangan, harus beloved, yang dikasihi, aku mengasihi. Jangan ada rasa kebencian, rasa tidak senang, jangan. Saudara. Jika ada salah, salinglah memaafkan. Sehingga iblis itu tidak beroleh keuntungan atas hidup kita. 2 Korintus 2 ayat 11. Karena kita tahu maksudnya iblis, memecah belah. Ya. Jadi iblis itu senang yang namanya kebencian, perpecahan. Sedangkan Allah itu rindu untuk saling mengasihi dan saling bersekutu satu sama lain. Yohanes 12 ayat 32. Jadi ayat yang ke-7 ini merupakan ajakan yang berulang-ulang, sudah ditulis berkali-kali di beberapa ayat pasal-pasal sebelumnya, saudaraku, oleh Rasul Yohanes agar saling mengasihi. Tujuannya adalah agar tidak sampai terkontaminasi oleh roh-roh antikristus yang saling membenci dan saling memecah belah. Kan di dalam dunia ini banyak roh-roh antikris yang saling membenci, saling memecah belah satu dengan yang lain. Sekali lagi dikatakan bahwa kasih itu dari Allah, dikatakan di sini kan, kasih itu dari Allah, bukan yang lain. Loh, kan ada kasih manusiawi. Betul. Kasih manusiawi itu timbulnya dari sisa-sisa kemuliaan Allah. Kita baca Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Sebab sekaliannya telah berbuat dosa dan kurang kemuliaan daripada Allah. Dalam terjemahan lama. Dalam bahasa Inggrisnya, come short of the glory of God. Kalau dalam terjemahan baru, kehilangan. Enggak kehilangan. Ada sisa-sisa. Sehingga ada yang namanya kasih peri kebinatangan, peri kemanusiaan, kasih orang tua terhadap anak. Ini saudaraku, ini kasih manusiawi timbulnya dari sisa-sisa kemuliaan Allah. Kasih ibu, itu sisa-sisa kemuliaan Allah. Semuanya ini karena manusia berdosa masih ada sisa kemuliaan Allah
dalam dirinya. Sehingga walaupun bapak jahat bagaimanapun, tapi masih mau mengasihi anaknya. Nah, jika dosa ini terus melingkupi orang-orang yang berdosa ini terus meningkat, maka lambat atau cepat sisa kemuliaan Allah ini akan habis. Sehingga perasaan hatinya menjadi tumpul dan terbalik-balik. Kita sering dengar ada kejahatan-kejahatan yang di luar kewajaran, seperti orang tua membunuh anak, memperkosa anak, dan lain-lain. Itu kejahatan di luar kewajaran. Kenapa? Karena kasih atau karena sisa-sisa kemuliaan Allah itu hilang akibat pertumbuhan dosa yang terus meningkat. Nah, itu semua habis, sisa-sisa kemuliaan habis. Oleh karena itu, kita yang sebagai anak-anak Allah, kita ini terima kasih Allah dicurahkan dalam hidup kita, bukan sisa-sisa loh. Oleh karena itu pertahankan, terus bertumbuhlah dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak ada kebencian. Kasih manusiawi tidak bisa disamakan dengan kasih Allah, gak bisa dibandingkan. Kasih manusiawi sudah dikotori oleh dosa. Selain itu, kasih manusiawi adalah kasih yang terbatas, seringkali mengharapkan imbalan. Mungkin ada orang dunia mengasihi tanpa harap imbalan, tapi suatu saat ketika dia lagi membutuhkan, tetapi orang yang pernah dikasihi itu menolak untuk menolongnya, maka dia akan mengingat dan mengungkit-ungkit. Lu kamu dulu tak tolong kok sekarang aku minta tolong aja gak mau. Oke. Akhirnya kasih itu berubah menjadi kebencian. Oke. Kalau kamu seperti itu oke. Tak titeni aja, bahasa Jawa ya. Saya perhatikan aja, ya sudah. Kita putus hubungan. Nah, kasihnya berubah menjadi kebencian. Ini apa? Ini kasih manusiawi. Harap imbalan. Harap ingin menerima kembali. Kasih manusiawi itu berubah menjadi kebencian karena digerus oleh perbuatan dosa. Misalnya perjinahan seperti kisah Amnon dan Tamar. Itu saling Amnon tuh mengasihi Tamar, cinta pada Tamar. Tapi setelah nafsunya terpuaskan, maka kasihnya Amnon ini berubah menjadi kebencian. Bahkan kebenciannya lebih besar daripada cinta yang ada timbul itu, saudaraku. Saudara bisa baca dalam 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 2 dan ayat 15 dan lain-lain itu, ayat-ayat sekitar itu, saudaraku. Jadi kasih manusiawi yang dibungkus oleh bermacam-macam dosa dan keduniawian, ingin imbalan, ada batasnya. Ini saudara, kasih manusiawi gak akan bertahan lama. Tapi kalau kasih ilahi, itu kasih yang kekal, yang terus bersumber. Walaupun tidak ada imbalan, tetap mau mengasihi, malah berkorban. Bagaimana kita mendapatkan kasih ilahi? Dengan percaya Tuhan Yesus, maka kasih Allah dicurahkan dalam hidup kita, Roma 5 ayat 5. Sehingga kita bisa mengasihi dengan kasih ilahi yang tanpa batas, tanpa syarat, dan rela berkorban. Tetap, kalau kita sudah punya kasih ilahi ini, peliharalah. Jangan biarkan dosa masuk. Kalau sudah masuk, kadar kasih ilahi ini turun. Kalau sudah turun, kebencian masuk, kasih ilahinya bisa hilang, berubah menjadi dosa, kebencian, dendam. Setiap orang yang mengasihi, ia dilahirkan dari Allah dan mengenal Allah. Ini poin terakhir. Ini tanda orang yang mengalami kelahiran baru dan mengenal Allah dengan baik. Jadi, saudaraku, tidak semua yang beragama Kristen mengalami kelahiran baru. Tidak semua yang beragama Kristen mengenal Allah. Karena terbukti orang Kristen ada yang saling membenci, saling menjatuhkan satu sama lain. Kata-katanya Kristen, KTP-nya Kristen, tapi saling membenci, bahkan tembak-tembakan, bunuh-bunuhan. Nah, ini ayat menjadi peringatan, saudara. Kalau orang yang mengasihi Allah, mengasihi satu sama lain, ia dilahirkan dari Allah dan dia mengenal Allah. Dia kenal Allah. Allah ini kasih. Oleh karena itu saya mau meneladani Allah, meneladani Tuhan Yesus. Saya mau mengasihi. Jadi peringatan. Kita ini orang percaya, apakah benar-benar sudah lahir baru atau belum? Kalau sudah lahir baru, dilahirkan dari Allah, lahir baru, maka kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain.
muncul buah-buah. Salah satunya adalah saling mengasihi. Jika masih ada benci, masih ada rasa nggak senang, maka diragukan apakah kita bersekutu dengan Allah atau hanya rutinitas asal doa baca Alkitab dan ibadah saja, asal-asalan saja. Ini dikatakan orang yang mengasihi, ia dilahirkan dari Allah, jadi lahir baru dan mengenal Allah. Ada persekutuan dengan Allah, persekutuan yang erat yang membuat kita ini mengerti rencana Allah, kita mengerti kehendak Allah. Salah satunya adalah saling mengasihi. Ini peringatan. Coba periksa diri kita. Sebelum kita akhiri ayat ini, saudaraku, coba kita periksa diri. Apakah ada kebencian? Kalau ada kebencian, ada rasa tidak senang, berarti diragukan persekutuan kita dengan Allah. Coba jelikanlah mata hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Ini sudah, lembutkanlah hati saya, celikkanlah hati saya Tuhan, sehingga saya bisa mengenal lebih dalam lagi Engkau. Saat kita mengenal lebih dalam lagi dan kita mau mentaati apa yang menjadi firman Tuhan, maka kebencian lenyap. Kasih ilahi curahkan dan dipelihara dalam hidup kita, terus meningkat sampai puncak. Ya, ingat, Kristen itu kasih. Kristen seperti Kristus. Christ and Kristus di dalam kita. Itu harus muncul buah-buah. Salah satunya saling mengasihi. Amin, saudaraku. Periksa diri saudara dan saya. Pastikan ada kasih yang terus mengalir. Walaupun kita disakiti, dibenci, ada pengampunan yang tanpa syarat, tanpa sisa, dan mau menerima kembali. Ini saudaraku, perhatikan baik-baik ayat ini. Mengasihi satu dengan yang lain, tandanya orang yang mengasihi satu dengan yang lain, dia lahir baru, dia mengenal Allah, punya persekutuan dengan Allah. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.